sukacita dari Tuhan memenuhi hati setiap kita. Untuk memulai ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah saat ini. Kami percaya Engkau siap melawat jemaat-Mu dan umat-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami. Pagi ini biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan memerdekakan setiap kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah online kami pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada saat ini, kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan, saudara di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita muliakan Tuhan bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Bila hatimu
bersaudara. Biarlah kita saling mengasihi, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. kita saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Selama-lamanya. Dalam Yesus kita Puji bersaudara. Tuhan. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Biar kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi, Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. puji Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus mengikat kita semua dalam persaudaraan yang kekal. Amin. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan. Lebih lagi. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, biarlah sukacita karena Tuhan menjadi perlindungan bagi hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita muliakan Tuhan lebih lagi. Biar sukacita yang dari Tuhan berdiam dalam hidup kita. Yes. Dan karena Dia ada di dalam kita, biar pengharapannya menguatkan kita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Sebab Janjimu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita,
keselamatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorak yang mulia buat Yes, Tuhan Lord. kita. Haleluya. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pagi ini biar kami nyatakan kebanggaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami adalah anugerah dan kasih karunia-Mu semata-mata. Terimalah segala pujian dan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu.
padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku
Selamat pagi jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia, Jemaat Sion yang ada di Timika. Kembali kami berjumpa di dalam ibadah Minggu Raya pada pagi ini dalam acara live streaming. Sekalipun jemaat Tuhan ada di rumah, saya percaya bahwa tidak mengurangi urapan Tuhan untuk kita bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, sudah lama kita tidak jumpa secara live, secara langsung. Namun pada pagi ini saya percaya bahwa perjumpaan ilahi dalam setiap kasih dan kemurahan Tuhan boleh kita rasakan, karena Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Baik, sebelum kita mendengar, kita merenungkan, dan kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami menaikkan syukur bagimu. Engkau ada dalam setiap perjumpaan kami, ibadah raya kami, sekalipun lewat acara live streaming. Hamba percaya di dalam nama Yesus ada urapan yang terus mengalir, urapan yang terus mau memampukan setiap kehidupan umat Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing, untuk mereka bisa mengalami kebenaran firman Tuhan yang penuh sukacita. Kami katakan bahwa setiap intimidasi setan, iblis, kuasa-kuasa apapun yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, untuk kami tidak fokus kepada firman-Mu, kami batalkan semua itu dalam nama Yesus. Biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus, pada saat yang indah ini saya ingin menyampaikan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, betapa luar biasanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita kembali ada bisa bertemu sekalipun lewat ibadah raya live streaming ini. Saya percaya bahwa tidak mengurangi sukacitanya Tuhan yang terus mampukan setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada untuk bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Sudah berulang kali, sering kali saya katakan bahwa kalau kita ada sampai saat ini, bukan kuat kita, bukan gagah kita, tapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, pada pagi ini sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam masa-masa kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada sesuatu yang Tuhan taruh atas setiap kehidupan kita untuk kita boleh mengerti apakah hidup kita ini berarti bagi Tuhan atau hanya sekedar numpang lewat. Tapi saya percaya pada pagi ini saya akan membagikan apa yang dinamakan jadikan hidupmu berarti bagi Tuhan. Nah, untuk mendasari setiap apapun yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Ya, firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ada beberapa ayat penting saya akan bagikan untuk setiap kita pada pagi ini. Tapi ayat yang paling penting yang menjadi perenungan kita yaitu di ayatnya yang ke-18. Sedangkan ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21 itu nanti kita baca di rumah. Saya bacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian: tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dengar baik-baik, ada kata yang luar biasa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Hal yang luar biasa. Yesus mengatakan bahwa aku adalah orang yang sangat berkuasa untuk mengambil dan memberikan segala sesuatu selama Bapa memberikan tugas itu kepada Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang sangat dikasihi, pada pagi ini kalau kita berbicara apakah hidupmu itu sangat berarti bagi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal penting yang menjadi prinsip dasar untuk kita mengerti bagaimana bahwa kita harus menjadikan hidup kita sungguh berarti bagi Tuhan. Yang pertama, ketiga hal ini dimulai dengan pertanyaan apakah
hidup kita mengenal Tuhan secara benar? Yang pertama, apakah hidup kita mengenal Tuhan secara benar? Nah, kalau kita berbicara mengenal Tuhan secara benar, ada sesuatu yang sangat spesifik. Dari pembacaan kita yang baru saja kita baca, di situ ada penekanan-penekanan yang sangat luar biasa. Bagaimana di situ Yesus mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendak Yesus. Artinya tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini berhak untuk mengambil setiap apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tentu itu adalah merupakan satu otoritas, satu keadaan yang mana tidak bisa ditolerir dalam keadaan apapun. Karena Yesus diberikan mandat untuk memberi dan mengambil kepunyaannya. Kadang-kala kita bisa membatasi diri dan kita mengkomplain sama Tuhan. Oh, Tuhan itu milik saya, itu kepunyaan saya. Bukan itu saudara-saudaraku yang Tuhan maksudkan. Tetapi setiap apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita nikmati selama kita ada di dunia ini, semua adalah milik Tuhan. Waktu kapanpun Tuhan bisa mengambil semua itu. Nah, tadi saya katakan bahwa ada 3 hal penting. Yang pertama, apakah saudara-saudara dan saya mengenal Tuhan secara benar atau tidak? Nah, kalau kita membaca dalam pembacaan kita dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, ada beberapa ayat saya akan bagikan pada ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan katakan bahwa akulah pintu itu supaya kamu bisa menuju kepada domba-domba. Nah, berbicara tentang pintu, berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Artinya Yesus mengatakan kalau kamu mau menikmati kehidupan, kamu mau melihat setiap kehidupan orang lain, kamu harus melalui aku. Yesus adalah pintu itu. Artinya Yesus mau katakan bahwa biarlah setiap mata, setiap kehidupan ini harus tertuju kepada Yesus untuk bisa menikmati orang-orang yang ada di sekeliling setiap saudara-saudara dan saya berada saat ini. Ayat ke-7 sangat menekankan bagaimana bahwa Yesus kepingin supaya kita harus masuk melalui Yesus. Apapun keberadaan kita, kita harus tetap percaya bahwa hanya melalui Yesus kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Ayat yang ke-9 dari Yohanes 10 pun mengatakan demikian, bahwa setiap kita harus masuk dan keluar melalui pintu itu, maka engkau akan selamat. Artinya Yesus lebih menekankan bahwa pada saat engkau masuk melalui pintu itu, melalui Yesus, maka engkau akan mendapatkan selamat. Masuk keluarmu, engkau akan mendapatkan selamat. Bahkan Yesus menjanjikan engkau menemukan padang rumput. Hal yang terindah berbicara padang rumput, berbicara tentang berkat Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan saudara-saudara dan saya untuk terus bisa menikmati yang namanya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, ayat yang luar biasa juga dalam pembacaan kita pada pagi ini, yaitu di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hal yang sangat luar biasa yang sama kita tahu bahwa kata mencuri, kata membunuh dan kata membinasakan yang paling tidak enak dalam tiap kehidupan kita untuk bisa menghadapi itu. Namun ada satu janji dari Yesus, dari Tuhan yang kita sembah, bahwa aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, berbicara tentang ayat ini cukup luas saudaraku. Apa sih yang dimaksudkan dengan kata mencuri, kata membunuh dan membinasakan? Kadangkala kita berpikir tentang sesuatu yang pencuri ambil, sesuatu yang pencuri berbuat dalam tiap kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa saya merasa rugi, harta benda saya diambil. Bukan itu saudaraku. Tetapi berbicara tentang mencuri, berbicara tentang membunuh dan berbicara tentang membinasakan adalah merupakan karakter setiap kehidupan kita. Yang namanya ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu pencuri bisa saja datang, itu iblis bisa saja datang untuk mengambil dan merebut itu dari setiap kehidupan saudara-saudara dan saya. Kalau saudara tidak berada di tempat yang benar, saudara tidak berada di pintu yang benar, maka pencuri dengan sangat mudah akan datang untuk mencuri yang namanya sukacita, akan datang sangat mudah untuk mengambil yang namanya damai sejahtera, bahkan akan datang sangat mudah membinasakan setiap karakter-karakter kita yang sangat baik,
karakter-karakter kita yang boleh menjadi bagian bagi setiap kehidupan orang lain, memberkati orang lain, pencuri akan membinasakan itu. Sehingga kita tidak pernah tahu tentang bagaimana tujuan hidup kita yang sangat berarti untuk memuliakan nama Tuhan. Namun Yesus berkata bahwa aku datang, Yesus datang supaya saudara-saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kita boleh mengerti bahwa ketika Yesus menjanjikan bahwa hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan, Dia mengalahkan setiap rasa khawatir kita. Dia mengalahkan setiap rasa takut kita untuk kita bisa memiliki hidup yang berkelimpahan dan kita bisa memuliakan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah poin yang pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita tahu tentang setiap kehidupan orang-orang yang terus ada di sekeliling kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi mereka, supaya hidup kita bisa berarti bagi Tuhan. Bahkan ayat yang ke-11 di situ firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, kita harus mengerti dan kita harus pahami bahwa sudah selesai. Yesus menggenapi setiap apapun yang Dia lakukan bagi setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga Dia memberikan nyawanya untuk saudara-saudara dan saya. Nah, kita harus mengenal, harus mengerti bagaimana Yesus telah melakukan semua itu. Bahkan ayat yang ke-14 dari Yohanes 10 juga mengatakan bahwa setiap kehidupan harus mengerti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah pemimpin yang baik. Maka Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-domba juga mengenal Dia. Artinya ini adalah merupakan satu hal yang sangat istimewa. Bagaimana kita boleh mengerti bahwa Yesus sangat mengerti, Yesus sangat mengenal setiap kehidupan saudara-saudara. Untuk itu kita juga harus bisa mengenal siapa itu Yesus yang kita sembah sampai saat ini. Inilah beberapa hal penting bagaimana kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah segala-galanya. Nah, poin yang kedua di situ juga dimulai dengan apakah saudara-saudara dan saya melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, ini hal yang sangat istimewa yang boleh menjadi perenungan kita pada pagi yang indah ini. Apakah sampai saat ini kita masih melekat kepada pokok anggur, kita masih melekat kepada Yesus itu sendiri, atau karena situasi, karena kondisi, karena keadaan yang membuat kita tidak melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa akulah pokok anggur itu. Barang siapa yang melekat kepadaku, dia akan berbuah banyak. Tetapi siapa yang tidak melekat kepadaku, di luar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita, marilah kita terus melekat kepada Tuhan. Marilah kita terus melekat kepada pokok anggur itu, supaya kita bisa berbuah banyak, supaya kita bisa berbuat segala sesuatu. Karena di luar Tuhan, segala sesuatu tidak bisa dibuat apa-apa. Artinya ada jaminan yang begitu membuat kita yakin dan percaya bahwa kalau kita dalam Tuhan, kita bertumbuh, kita melekat dan kita berakar dalam Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan siapkan untuk setiap kehidupan kita hari ini, besok dan seterusnya, merupakan satu garansi yang luar biasa, di mana Tuhan izinkan untuk kita bisa mengerti bagaimana hidup kita terus harus melekat, harus tertanam dan berakar di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Nah, kadang-kala kita tidak pernah ngerti tentang bagaimana perjalanan hidup ini. Kadang-kala kita tidak pernah tahu tentang bagaimana setiap kehidupan kita hari esok dan seterusnya akan seperti apa. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau kuat di dalam Tuhan, kalau engkau melekat sungguh di dalam Tuhan, maka sekalipun goncangan sebesar apapun, goncangan yang sebetulnya membuat engkau akan mungkin merasa takut, khawatir dan bimbang sebagainya, tidak pernah membuat engkau mundur daripada kasih Tuhan, tidak pernah membuat engkau mundur dari bagaimana engkau terus melekat kepada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya. Inilah prinsip yang kedua, bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan, bagaimana kita harus terus bertumbuh, bagaimana terus kita berbuat kepada Tuhan. Hal yang sangat istimewa yang saya mau bagikan dalam tiap kehidupan kita. Akhir ini saudaraku, dalam kita menikmati hidup yang mungkin kita tidak tahu waktu Tuhan sudah semakin dekat. Mungkin kita tidak tahu inilah tanda-tanda akhir zaman. Setiap keluarga-keluarga yang ada dituntut untuk berada di dalam mesbah-mesbah doa secara keluarga, mesbah-mesbah doa secara pribadi. Inilah merupakan hal di mana kita dituntut untuk roh kita dibangun, roh kita mau terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Roh kita mau terus didorong oleh rasa keinginan memiliki Tuhan untuk selama-lamanya. Karena saudara-saudaraku yang kekasih, ingat bahwa masa sulit sudah semakin kita alami, masa sulit sudah semakin kita lihat tentang segala sesuatu yang sebetulnya tak pernah kita pikirkan, tak pernah kita bayangkan, bahwa memang inilah waktunya kita melekat sungguh kepada Tuhan. Inilah waktunya kita mengandalkan Tuhan. Inilah waktunya kita punya prinsip hidup bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Inilah waktunya bahwa kita katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dengan demikian bahwa setiap kehidupan saudara dan saya yang ada sampai saat ini, yang bisa menikmati hidup ini, yang bisa menikmati dengan penuh sukacita, namun belum tentu kita akan melewati hidup ini dengan sesuatu yang mulus, sesuatu yang gampang-gampang saja saudaraku. Tapi perlu ingat, kita akan melewati hari-hari gelap kita dengan segala sesuatu yang mungkin tantangan itu akan ada di depan kita, dengan segala sesuatu yang mungkin masalah itu tetap ada di depan kita, dengan segala sesuatu yang mungkin persoalan ini tidak habis-habis dalam tiap kehidupan keluargaku, secara pribadi apapun itu. Saya mau katakan bahwa biarlah setiap kehidupan kita harus terus melekat kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melekat kepada sang pemilik, melekat kepada owner, melekat kepada orang yang bertanggung jawab, yaitu Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ini menunjukkan satu kepribadian di mana bagaimana kita jadikan Tuhan sangat luar biasa, kita jadikan Tuhan segala-galanya. Artinya hidup saudara-saudara saya diubahkan di dalam satu kesempatan demi kesempatan untuk kita terus mau berarti bagi Tuhan. Kita mau terus memuliakan Tuhan, kita terus mau mengagungkan Dia, kita terus mau tinggikan Yesus untuk selama-lamanya. Sehingga perjalanan hidup ini saudaraku, biarlah setiap kita harus mengalami perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Setiap kita harus mengalami perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus, untuk menumbuhkan iman percaya kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dengan demikian kata melekat itu tidak pernah luntur dalam setiap kehidupan kita. Kata melekat itu tidak pernah terlepas, tidak pernah berlalu dalam setiap perjalanan tiap kehidupan kita. Sekalipun di dalam kita melewati hari lepas ke hari, kadangkala ada masalah, kadangkala ada persoalan. Namun saya percaya bahwa di balik masalah, di balik persoalan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudaraku. Biarlah setiap kehidupan ini adalah kehidupan yang terus melekat hanya kepada Tuhan, dan kehidupan yang terus mau katakan bahwa biarlah nama Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupanku, sekalipun hal apapun yang kadang-kala membuat kita berpikir apakah Tuhan masih tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi biarlah roh Tuhan yang selalu memampukan setiap kehidupan saudara-saudara saya untuk mau katakan dalam hati ini bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, inilah kita berbicara tentang bagaimana kita melekat, kita berbuah, dan kita bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Inilah waktunya di mana kita katakan bahwa biarlah hidupku selalu ada bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga juga berbicara tentang apakah setiap kehidupan ini berarti bagi Tuhan. Apakah setiap kehidupan ini terus memberitakan tentang Tuhan itu benar? M yang ketiga yaitu memberitakan tentang apakah Tuhan itu benar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kita menjalani hidup ini, kita sudah mengenal, kita sudah melekat. Tentu kita harus memberitakan tentang apa yang kita kenal, apa yang kita sudah lekatkan diri itu, tentang hal yang benar, bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Mazmur 92, dalam ayat 13, 14, 15, 16, sungguh luar biasa. Firman Tuhan membawa setiap kita untuk semakin mengerti bagaimana kita harus memberitakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Dalam ayat yang ke-16 dari Mazmur 92, coba kita baca saudaraku. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk memberitakan
bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, kita harus memberitakan kepada dunia ini bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita mau memberitakan firman Tuhan, tentu hidup kita sudah didasari di dalam ayat yang ke-13. Di situ firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon ara Libanon. Nah, firman Tuhan ini mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau setiap kehidupan kita mau bertumbuh seperti pohon korma. Nah, kita tahu bahwa pohon korma adalah jenis pohon yang kebanyakan hidup di padang pasir. Nah, pohon korma yang mau bertumbuh baik, tentu dia bertumbuh di padang pasir, akarnya tertancap, lalu sumber akarnya itu mencari sumber air. Nah, tentu kita berpikir tidak semudah. Pohon korma adalah pohon yang besar, namun karena akarnya terus mengalir mencari sumber air sampai ketemu, begitu dalam akarnya itu merambat di padang pasir, saudara. Artinya dia mau menunjukkan bahwa sekalipun air yang berada di padang pasir yang jauh, akar itu sanggup untuk mencari sumber kehidupan. Akar itu sanggup untuk mencapai sumber untuk bisa melanjutkan hidup daripada pohon korma itu sendiri. Artinya pohon itu pada saat datang badai pun, karena akarnya tertancap begitu dalam, tidak mudah untuk goyah. Pohon korma itu begitu tangguh, sekalipun ada badai pasir yang begitu luar biasa datang, namun pohon korma itu tidak mudah untuk rebah, tidak mudah untuk tumbang, karena akarnya tertancap begitu dalam, mencari sumber air yang begitu jauh dia harus dapatkan, sehingga pohon korma itu tetap berdiri. Nah, sama dengan setiap kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita mau mencari sumber kehidupan yang benar, kita harus berakar kuat. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya. Kita bisa mendapatkan Yesus dalam setiap berbagai cara untuk bisa menguatkan, untuk bisa menumbuhkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Dengan cara lebih banyak kita membangun jam-jam doa kita. Dengan cara lebih banyak kita membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan cara kita lebih banyak merenungkan, membaca firman Tuhan. Bahkan di firman Tuhan mengatakan dari bagian lain dari Mazmur 92 ayat 13 bagian B, akan bertumbuh subur seperti pohon ara Libanon. Nah, berbicara pohon ara Libanon, pernah saya katakan bahwa adalah jenis pohon yang besar, tinggi, pohon yang dikategori sebagai pohon yang punya kelas kuat, kelas awetnya begitu luar biasa, sehingga zaman dahulu Raja Salomo pun membangun bait Allah memakai pohon ara dari Libanon, sehingga sangat meyakinkan, sangat membuat mata dunia ini. Kenapa pohon ara Libanon ini dipakai untuk membangun bait Allah? Karena dia mempunyai kelas kuat yang begitu luar biasa, dia mempunyai kelas awet yang begitu luar biasa, tidak mudah hancur, tidak mudah dimakan rayap. Demikianlah setiap kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita mau kuat, kita tidak mudah dihasut oleh setiap hasutan-hasutan dunia. Kita akan sama seperti pohon ara Libanon. Kehidupan kita adalah mempunyai mental kerajaan Allah yang begitu luar biasa. Sekalipun ada tekanan yang begitu dahsyat, tekanan yang begitu kuat, tekanan yang begitu sepertinya membuat kita buyar, membuat kita ragu-ragu, tapi kita tetap percaya bahwa iman kita adalah iman yang tetap kuat. Iman kita, iman tetap bertumbuh dalam pengenalan kasih Tuhan. Sebagaimana kita mencari sumbernya seperti pohon korma, akarnya mencari air. Demikian juga setiap kehidupan kita harus mencari sumbernya yang benar, sumber yang pas, yaitu Yesus. Lebih banyak waktu kita membagikan hidup ini bagi Yesus. Artinya Tuhan mau supaya tiap kehidupan ini sungguh berarti bagi Dia, sehingga tiap kehidupan saudara dan saya akan seperti pohon korma yang terus mencari sumbernya, yang terus mencari sumber kehidupan itu. Begitupun kayu ara Libanon adalah kayu yang sangat kuat. Kehidupan saudara saya adalah kehidupan yang sangat kuat, tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah tergoyahkan, karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang terus disampaikan oleh hamba-hambanya, nabi-nabinya, mempunyai arti yang sangat penting dalam tiap kehidupan kita, untuk kita terus belajar bagaimana dahsyatnya Tuhan kita yang kita sembah sampai saat ini. Bahkan di dalam ayat 16 dari Mazmur 92 di situ dikatakan,
pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, ini satu pernyataan kebenaran firman Tuhan yang membuat setiap kehidupan kita harus percaya diri bahwa sampai masa putih rambut pun, masa tua hidupmu, engkau masih tetap berbuah. Artinya Tuhan kepingin tiap kehidupan saudara-saudara saya mengalami impartasi kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa memberitakan sampai waktu kapanpun, sampai kita dipanggil pulang, tidak tahu waktu kapanpun, kita harus memberitakan tentang nama Tuhan. Kita harus memberitakan tentang kasih Yesus. Jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup ini, supaya biarlah setiap kehidupan kita terus berarti bagi Tuhan. Setiap kehidupan kita boleh berarti bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setiap kehidupan kita boleh berarti bagi orang-orang yang terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita selalu menyampaikan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk setiap kehidupan saudara-saudara dan saya adalah kehidupan yang terus berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa tua pun firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi gemuk dan sehat. Inilah merupakan satu jaminan bahwa setiap kehidupan orang benar akan terus hidup kuat, akan terus mengatakan bahwa saya mau ada di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus mampukan setiap kehidupan saudara-saudara saya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita berada di luar Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi, bahwa kalau kita ada dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, untuk kita bisa menikmati setiap kehidupan lepas kehidupan dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, inilah gambaran, inilah satu prinsip kehidupan yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan umat Tuhan pada pagi ini, di mana kita bisa menikmati ibadah Minggu Raya ini dengan penuh sukacita, di mana kita bisa menikmati perjumpaan-perjumpaan yang baru, dimanapun kita mengikuti ibadah-ibadah, baik secara live streaming ataupun secara langsung. Biarlah setiap kehidupan saudara-saudara dan saya yang ada sampai saat ini bisa mengalami yang namanya impartasi kemenangan, bisa mengalami yang namanya kuasa mujizat Tuhan. Yang penting kita harus jadikan hidup ini hidup yang terus melekat hanya kepada Tuhan, hidup yang terus mengenal Tuhan yang benar, hidup yang terus memerintahkan kebenaran sampai selama-lamanya. Bahkan jadikan hidupmu sebagai penyembahan yang hidup. Ada satu pujian yang mengatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Luar biasa saudaraku, lirik dari pujian ini mengatakan bahwa setiap kita harus tahu bagaimana bahwa hidup saudara-saudara saya adalah merupakan bagian dari hidup yang terus mau menyembah Tuhan, hidup yang terus mau kita berikan bagi Tuhan, karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menjadikan kita spesial, Tuhan menjadikan kita luar biasa, untuk kita bisa menghormati Sang Pemilik itu, untuk kita bisa menghormati Sang Pencipta itu. Maka kita harus bisa menjadikan hidup ini berarti bagi Tuhan. Kita bisa menjadikan hidup ini sungguh luar biasa bagi Tuhan, karena Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan saudara-saudara dan saya. Mulai saat ini, besok, dan selamanya. Pada saat engkau ada dalam setiap situasi kondisi apapun yang sepertinya engkau meragukan orang-orang yang berada di sekelilingmu, yang sepertinya engkau masih meragukan saudaramu sekalipun, yang sepertinya engkau masih meragukan orang-orang yang selalu dekat denganmu, tetapi jangan pernah engkau ragukan tentang bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan sungguh indah pada waktunya. Dalam pengkhotbah ke-11 pun mengatakan bahwa setiap kehidupan ini tidak bisa tersalami apa yang Tuhan kerjakan, saudaraku, dalam kasih Yesus. Ini berbicara tentang waktu
berbicara tentang setiap apapun yang Tuhan lakukan tepat pada waktunya. Kita tidak pernah bisa membatasi, kita tidak pernah bisa mendahului apa yang kita mau, apa yang harus kita lakukan. Tapi pada saat Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, itulah waktu yang tepat untuk kita bisa bersyukur bahwa Tuhan kita lah Tuhan yang luar biasa. Untuk kita bersyukur bahwa setiap apapun yang kita alami sampai saat ini adalah merupakan hal yang terindah yang Tuhan lakukan. Kita tidak pernah membatasi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Kita tidak pernah pikirkan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang istimewa yang saya mau katakan, biarlah setiap kehidupan kita terus harus bersyukur. Apapun keadaan kita sampai saat ini, kita boleh katakan bahwa Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh sempurna dalam tiap kehidupanku. Bahkan setiap kehidupan ini kita selalu bersyukur dan bersyukur, saudaraku. Ada satu artikel yang begitu luar biasa. Di situ artikel mengatakan bahwa kita harus bersyukur kalau kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sampai kita dipanggil pulang kepada Bapa di sorga. Namun dunia sangat menyesal dengan dipanggilnya pulang kita kepada Bapa di sorga. Kenapa demikian, saudaraku? Artinya di dalam situasi, kondisi, keadaan yang akhir-akhir kita alami bersama saudaraku, kita harus bisa menjadi bagian untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Ini merupakan satu kesaksian yang luar biasa. Saya mau ceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup keluarga saya, khusus untuk anak saya yang dipanggil pulang. Ya, sepertinya artikel ini kalau kita baca biasa-biasa, namun mempunyai makna yang betul dalam cara pribadi untuk saya. Pada saat saya membaca artikel ini, saudaraku, air mata saya keluar dan saya katakan terima kasih Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang pada saat kita ada di dunia ini. Pada saat kita kembali ke Bapa di surga, mungkin orang-orang yang ada di tidak pernah menerima. Kenapa dia dipanggil pulang? Kenapa dia dipanggil pulang begitu cepat, saudara? Ini adalah oleh anak terkasih saya pada tahun 2018, bulan Februari, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dia dipanggil pulang dalam usia masih 20 tahun, saudaraku. Setelah saya merenungkan artikel ini, begitu luar biasa. Dia selama 20 tahun, usia yang masih muda, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Bahkan saya tidak pernah berpikir, keluarga besar pun tidak pernah berpikir, tidak pernah terbayangkan pada saat anak terkasih kami almarhum Marco akan disemayamkan, akan dikebumikan di kota Manado, saudaraku. Begitu banyak orang, begitu banyak teman-temannya yang histeris, yang menangis tentang kepergian teman mereka, sahabat mereka, orang yang dekat dengan mereka. Kami sebagai keluarga, apa yang sudah dibuat oleh anak kami sehingga begitu banyak orang, begitu luar biasa sahabat-sahabatnya datang. Saya hanya mau katakan pada pagi ini, saudaraku, dalam situasi, kondisi, keadaan yang sebetulnya orang lain sangat membutuhkan tentang keberadaan saudara-saudaraku, tentang keberadaan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita lakukan itu, saudaraku. Mungkin tidak dengan apa yang kita berikan, saudaraku, tapi lewat apa yang mungkin kita bisa memberikan kata-kata penguatan, mungkin kita bisa memberikan kata-kata penghiburan, mungkin kita bisa memberikan kata-kata yang sebetulnya bisa membangkitkan mereka untuk mereka bisa keluar dari setiap tekanan, mereka bisa keluar dari setiap hal-hal yang membuat mereka terpuruk. Kehadiran kita sungguh membuat mereka berarti, saudaraku. Mengakhiri dari khotbah saya pada minggu pagi ini, saudaraku, saya mau katakan bahwa biarlah setiap kehidupan saudara-saudara dan saya harus berarti bagi Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Biarlah setiap kebenaran ini yang terus mendorong, yang terus memampukan setiap kehidupan saudara-saudara dan saya untuk terus kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita dari awal saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan
adalah ya dan amin. Inilah penguatan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, bagi jemaat Sion dimanapun berada. Biarlah setiap kehidupan kita boleh mengalami hal-hal yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang terus beserta kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kita akan berdoa untuk setiap apapun yang kita dapatkan pada saat kita mendengar, kita membaca, dan kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan, di mana Engkau telah menuntun, Engkau telah ada dalam setiap kehidupan kami, jemaat Sion. Sekalipun ibadah lewat live streaming ini, kami mendapatkan hal yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Engkau adalah gembala yang baik, kami mau jadikan hidup kami berarti bagi-Mu ya Tuhan. Untuk perjalanan hidup ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan secara pribadi pun hamba melepaskan berkat atas setiap kehidupan mereka, untuk mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini rema dalam setiap kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Setiap masalah apapun, setiap persoalan hidup apapun, kalau keluarga-keluarga setiap pribadi menaruh itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan firman-Mu mengatakan, pada saat engkau datang kepada Yesus, engkau akan mendapatkan selamat, dan engkau akan menemukan padang rumput itu. Inilah merupakan hal yang terindah pada saat kami meresponi firman Tuhan dalam tiap kehidupan kami, dan kami katakan bahwa yes, terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya. Dan hamba katakan bahwa setiap kehidupan ini sungguh berarti bagi Engkau, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemimpin kami, gembala kami, Bapak Gembala, Ibu, dan semua keluarga besar mereka diberkati dalam nama Yesus, dalam pengembalaan sampai saat ini. Biarlah kekuatan Allah, kesehatan Allah menjadi bagian dari setiap kehidupan pemimpin kami, untuk mereka bisa menikmati hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Kami batalkan setiap serangan-serangan apapun, penyakit apapun itu kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami katakan perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan pemimpin kami, Bapak Gembala, Ibu, dan semua keluarga besar mereka. Bahkan jemaat Tuhan, jemaat Sion yang ada di Timika ini, dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang terus luar biasa. Kami katakan masa-masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir, dan kami katakan bahwa setiap jemaat Tuhan yang ada di mana saja mereka berada, biarlah Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tangan kasih setia Tuhan tetap menolong setiap kehidupan jemaat Sion, untuk mereka bisa melewati masa-masa ini, sekalipun masa yang sulit. Namun pada saat kami mengenal Tuhan, pada saat kami melekat kepada Tuhan, dan pada saat kami memberitakan tentang Tuhan itu benar, maka Tuhan akan menyiapkan segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap sahabat-sahabat kami, jemaat-jemaat yang lain, yang saat ini mereka tidak mengambil bagian, tidak menonton ada dalam ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada dengan setiap keadaan mereka. Tangan Tuhan yang perkasa tetap ada dalam tiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk minggu berjalan ini, untuk usbu yang baru. Biarlah tangan kasih setia Tuhan juga tetap bersama-sama dengan semua kami, keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Sion, untuk kami bisa melewati hidup ini hanya bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya bagi-Mu. Ampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan. Layakan kami supaya kami tetap menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.
make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Zion yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Allah yang luar biasa hari ini. Pengumuman untuk minggu depan kita masih tetap dalam ibadah online. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kami. Bapak boleh sudah menuntun kami dari awal permulaan sampai dengan akhir daripada ibadah ini. Kami bersyukur. Sempurnakan apa yang kami lakukan ini, biarlah berkenaan dengan kehendak-Mu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, hamba firman, Bapa kembalikan urapan baru, hikmat pewahyuan surgawi sempurna bagi hamba. Pakai terus Tuhan, hamba-Mu layak untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Keluarga, rumah tangga, pekerjaannya, kiranya Tuhan juga memberkati. Berkat yang sama tercurah bagi semua pelayan-pelayan yang ada. Karunia, talenta yang ada itu terus dilipat gandakan. Kami taat setia, kami terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Kami tutup ibadah Minggu Raya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan.
dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera. Anugerah, rahmat, dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sudah hadir dalam ibadah online hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, where I can feel the change as your presence now invade. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way.